Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang akan menjadi pegangan hidup kita, akhlak yang akan menerangi perjalanan hidup kita, akhlak yang akan kita jadikan cahaya yang menenteramkan hati, mencernihkan pikiran kita. Maka beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan ajarannya kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Nah, sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini yaitu tentang membahagiakan orang lain. Nah, ini tentu harus menjadi catatan kita semua, karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran tentang al-busyra, tentang kabar gembira, kabar yang akan membawa kebahagiaan, kabar yang akan membawa ketenangan dan kenyamanan bagi kita semua. Tentu pertama-tama kita harus senantiasa membaca Al-Quran, mengaji dan mengkaji kandungannya, sehingga kita semua tahu bahwa Islam bukanlah agama yang menakutkan. Islam bukanlah agama yang menyeramkan. Islam bukanlah agama yang menyengsarakan diri sendiri dan orang lain. Islam adalah agama yang di dalamnya membawa kabar kebahagiaan. Karena Islam membawa kabar kebahagiaan, maka hendaknya kita terus berusaha untuk membahagiakan orang lain. Janganlah sekali-kali agama atau Islam dijadikan tameng untuk menyakiti orang lain, untuk menyesatkan orang lain, untuk menyengsarakan orang lain. Nah, Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Kita tahu bahwa Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Rasulullah yang senantiasa mendapatkan tugas-tugas mulia dan berat yang tidak mudah untuk menyebarluaskan ajaran Islam, untuk berdakwah ke berbagai penjuru dunia, terutama ke Yaman. Dan ketika itu Mu'adz bin Jabal berpesan, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Hendaklah Mu'adz, engkau membawa kemudahan. Dakwahmu, ajakanmu, dan ajaran Islam adalah ajaran yang membawa pada kemudahan. Karena sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sungguhnya Allah menghendaki bagi kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Contoh yang sangat sederhana adalah ketika pandemi ini. Ada kemudahan bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, untuk tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Itu salah satu kemudahan yang diberikan oleh Islam, yang disampaikan di dalam Al-Quran dan juga dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kemudahan itu adalah salah satu cara Islam untuk membekali kepada diri kita agar jangan mempersulit. Nah, sayangnya memang di antara kita ada yang justru mempersulit, bukan mempermudah. Sehingga kita tahu bahwa dalam kajian fikih ada yang disebut dengan taisir dan rukhsah, adalah kemudahan, dispensasi. Dulu dalam banyak kisah bahwa kalau hujan deras kita diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur. Nah, kenapa? Karena kalau hujan deras jalanan becek dan menyebabkan kita berlumpur atau mungkin jatuh. Maka dari itu di dalam Islam kita terus diajarkan untuk membahagiakan orang lain. Islamlah adalah agama yang di dalamnya mengajak hati, mengajak pikiran, mengajak perasaan kita untuk menjalani ajaran agama dengan sepenuh hati. Maka dari itu dalam pesan yang kedua, basyiru wala tunaffiru, hendaklah kamu membawa kabar bahagia bahwa barang siapa memeluk Islam maka ia akan aman. Barang siapa memeluk Islam maka ia akan nyaman. Barang siapa memeluk Islam maka hatinya akan tentram. Inilah sungguhnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan selalu dikabarkan, disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Maka dari itu berislam, beragama pada hakikatnya adalah menata hati, membuat hati kita berbunga-bunga, membuat hati kita tersenyum, membuat hati kita cenderung kepada kebajikan. Karena beragama di dalam Islam pada akhirnya adalah merayakan kebahagiaan. Maka Rasulullah selalu berpesan kalau kita dihadapkan kepada dua pilihan, maka hendaknya kita memilih yang paling mudah, bukan memilih yang paling sulit. Kenapa harus memilih yang paling mudah? Karena memilih yang paling mudah itu yang lebih sesuai dengan suasana hati dan batin kita. Karena memilih yang lebih mudah adalah akan membawa kenyamanan dan kebahagiaan bagi kita. Maka disinilah kemudian kita di dalam Islam diajarkan untuk selalu berbagi kepada orang lain. Berbagi apa saja yang kita punya. Kita punya tenaga, kita bagi tenaga dengan membantu orang lain. Maka alhamdulillah di negeri ini kita punya budaya gotong royong. Kalau mau bangun rumah, tetangga kita ikut membantu, guyup untuk meringankan tetangga yang ingin membangun rumah. Maka budaya membantu tetangga, menolong tetangga, hatta dengan tenaga yang kita punya, merupakan salah satu akhlak yang mulia. Karena kita dengan tenaga kita berusaha untuk membahagiakan orang lain. Lalu kita juga bisa sedekah dengan ilmu yang kita punya. Sekecil apapun yang kita punya, maka kita banyak beruntung. Di pelosok-pelosok negeri ini banyak sekali guru-guru ngaji, banyak sekali guru-guru madrasah yang tidak dibayar sekalipun, di pesantren-pesantren. Ini budaya membahagiakan orang lain. Maka pesan Rasulullah, kun mu'alliman. Kalau kita punya ilmu, kita harus berbagi ilmu kita kepada orang lain. Kenapa kita harus membagikan ilmu kepada orang lain? Karena kita ingin membahagiakan orang lain. Bahwa ilmu pengetahuan akan menjadi terang cahaya bagi hatinya. Tentu
Orang yang berilmu akan lebih berbahagia daripada orang yang tidak berilmu. Itu sudah alami saja. Maka kita yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih daripada orang lain dan saudara-saudara kita, hendaknya kita tidak kikir untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Maka yang ketiga, kalau kita punya harta, hendaklah kita membagi harta kita kepada orang yang tidak mampu. Itulah cara kita membahagiakan orang lain. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah dan keluarganya selalu mengutamakan orang lain. Ketika Rasulullah mempunyai gandum, mempunyai daging dan kurma, Rasulullah selalu mendahulukan, mengutamakan orang-orang yang tidak bisa makan, tidak mempunyai makanan. Lalu Rasulullah memberikan seluruh yang dia punya kepada orang lain, kepada umatnya. Itu dilakukan oleh Rasulullah tidak lain dan tidak bukan dalam rangka membahagiakan orang lain. Jadi sekali lagi sahabat Islam Ramah, kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita senantiasa menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah yang dapat membahagiakan orang lain. Kita harus menampilkan wajah yang penuh senyuman, penuh keceriaan, tidak mengancam orang lain. Lisan-lisan kita hendaknya mencerminkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lisan kita menyampaikan dengan kata-kata yang kotor, bahkan naudzubillah min dzalik, menyebarkan fitnah, maka ini bukan ajaran Rasulullah. Karena ajaran Rasulullah adalah seluruh apa yang kita sampaikan dari tutur kata kita, dari pesan-pesan kita, sungguhnya membawa pada kebahagiaan. Disinilah sahabat Islam Ramah menjadi umat Rasulullah sekali lagi adalah menjadi teladan. Sekali lagi membawa kesejukan, membawa rahmat dan keramah tamahan, membawa kasih sayang. Maka Islam tersebar menjadi salah satu agama yang besar di dunia saat ini, tidak lain karena Islam membawa kebahagiaan bagi orang lain. Islam membawa kemudahan. Islam tidak membawa kesulitan dan ancaman. Maka marilah kita senantiasa meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara membawa kebahagiaan kepada orang lain. Mari kita sebarkan kabar bahagia. Mari kita menjadikan dunia ini sebagai taman surga, di mana kita bisa berbagi dengan orang lain, di mana kita bisa menolong orang lain, di mana kita bisa bercengkrama, berdialog, bertutur kata yang penuh dengan senyuman dan keindahan. Itulah kira-kira akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah yang membahagiakan orang lain, membawa kemudahan, tidak selalu mengancam, menyampaikan provokasi. Belakangan ini kita melihat betapa mereka yang mengaku keluarga Rasulullah, bahkan mereka yang mengaku umat Rasulullah, tetapi dalam dirinya selalu ada kebencian, ada provokasi, ada fitnah. Ini tentu catatan bagi kita semua. Kalau kita betul-betul ingin meneladani akhlak Rasulullah, mari kita membahagiakan orang lain. Kira-kira itulah ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan esok hari, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.